Oke, hari ini kita akan bahas step by step dalam mendaftar beasiswa LPDP. Pertama, kita tulis beasiswa kemdikbud.go.id. Ini ya, udah ditulis langsung. Go. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Jadi kalian bisa scroll ke bawah, banyak itunya, jenis-jenisnya ada beasiswa S1 atau D4, beasiswa S2, S3, dosen, joint degree, dual degree, beasiswa non dosen, terus non degree banyak juga, ada yang khusus riset. Misalnya pengen daftar di beasiswa S1 atau D4. Oke, sebelum kita daftar, kita boleh lihat program dulu. Tombol program ini. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Beasiswa S1 atau D4 itu mencakupi S1, D4, calon guru SMK, pelaku budaya, prestasi talenta, prestasi akademik, dan ini untuk khusus degree, dan di bawah juga ada non degree. Jadi tahun ini itu banyak penambahan program-program di LPDP. Salah satunya itu termasuk beasiswa S1 yang sebelumnya tidak ada. Oke, kalau itu selanjutnya kita bisa juga lihat FAQ, Frequently Asked Question, pertanyaan yang sering ditanyakan. Misalnya prestasi talenta. Apa itu LOA unconditional? Banyak ini ada jawabannya. Bagaimana untuk persyaratan LOA apa saya? Sebelumnya kalian pengen nyari buku panduan. Buku panduan itu terletak di beranda. Kemudian pengen beasiswa S1 atau D4, lihat persyaratan pendaftar. Nah, di sini ada buku panduannya, download file pendaftaran. Misalnya beasiswa prestasi talenta ada di sebelah sini. Jadi bisa kalian baca dulu. Atau juga ada pelaku budaya S1 D4 calon guru SMK. Nah, setelah itu juga ada di sini tabel isinya data perguruan tinggi untuk prestasi yang untuk LPDP S1 ya ini. Jadi kalau untuk calon guru SMK ini aja univnya terbatas. Kalau pelaku budaya cuma ada satu univ. Kemudian untuk beasiswa prestasi talenta itu terdapat univ-univ yang di dalam negeri dan di luar. Kalau di dalam negeri itu sekitar 1.600-an. Kemudian perguruan tinggi luar negeri itu kalau yang PTUD ada 15. Kemudian ada juga top 400, banyak banget top 400 univ luar negeri. Kalau yang 15 ini, top 15 ini untuk kategori non pemenang lomba kompetisi, namun dari keluarga prasejahtera yang keterima di 15 univ top dunia. Kemudian dilihat dulu, cek univ kalian eligible atau tidak. Kalian juga bisa ini lihat lampiran format prestasi talenta, di download dulu. Jadi ini nanti perlu kalian isi ya. Kemudian nanti dikasih materai juga, ditandatanganin. Ini berguna untuk saat upload dokumen. Oke, setelah kita tahu semua sistemnya, barulah kita mulai mendaftar di bagian beranda. Misal pengen daftar yang S1 kan, masukin email. Oke, aku masukin email aku, Aisyah Rifa gmail.com. Passwordnya captcha. Kemudian tekan daftar. Ini kalau kita belum mempunyai akun. Oke, jika sudah, masukin nama lengkap, jenjang, kita milihnya tadi pengen S1 kan, jadi tekan S1. Ada S1, S2 non dosen, ada S3 non dosen. Kemudian masukin KTP atau NIK. Sekarang kita aktifkan dulu registrationnya. Oke, kalau udah aktif baru kita bisa login. Oke, jadi di sini gue udah daftar akun sama udah login ke akun sendiri. Jadi boleh nih kita explore dulu.
Nah, ini ada home. Ini cek cetak kartu belum ya. Terus di sini oke. Ini kalau yang tanda internet tadi itu ke websitenya dia. Oke, sekarang kita udah registrasi kan tadi. Sekarang kita masuk ke ngisi biodatanya. Jenis beasiswa yang ingin didaftar itu ada beasiswa S1 guru SMK, vokasi, pelaku budaya, prestasi talenta, dan prestasi akademik. Untuk mencari perbedaan di antara semua ini, kalian bisa lihat di buku panduan yang udah aku jelasin tadi gimana cara downloadnya. Di sana ada info-info yang lumayan jelas juga. Misalnya gue mau daftar S1 prestasi talenta. Tujuan beasiswanya pengen di mana ya? Misal nih, pengennya di oke, gue luar negeri dulu tulisnya. Perkuliahannya 2021, negaranya pengen di mana ya? Pengen di Kanada misal. Prodinya input nama prodi sesuai LOE. Jadi kalian kan diminta dulu harus memiliki LOE ya kalau di panduan. Jadi punya LOE unconditional dulu baru daftar. Jadi kita masukin aja jurusannya Applied Science. Perguruan tingginya ini ada beberapa perguruan tinggi yang bisa kita daftar di Kanada. Misalnya ada Toronto, McGill, UBC, McGill, Montreal, Alberta, Waterloo, Ottawa. Ada Ottawa juga. Banyak banget ya. Kayak gue mau pindah ke Jerman misalnya. Ada banyak. Jadi yang bisa dipilih hanya yang ada di list ini. Nah, kalau pengen lihat keseluruhannya 400 university tadi udah gue kasih tahu gimana cara ngelihat list-list university yang bisa dijadikan tujuan untuk mendaftar LPDP 2021 ini. Norwegia, Qatar, Rusia juga ada, Singapura. Ini ada NTU, ada NOS. Oke. Kalau prestasi akademik juga banyak ya. Negara misalnya pengen lihat Australia. Itu ada Melbourne, ANU, banyak banget. Oke, sekarang misalnya gue coba yang di dalam negeri. Oh, beda ternyata. Kalau misalnya luar negeri itu kan pilih negara ya, misalnya udah negara Australia, terus nama prodi itu sesuai dengan LOE, jadi kita bisa ketik bebas. Beda halnya jika kalian daftarnya dalam negeri. Kalau dalam negeri misalnya pilih di harus Indonesia, program studinya berarti ada banyak nih, ada banyak program studi, ntar dicari aja. Aku nggak tahu ini udah mencakup semua jurusan atau belum ya. Nanti kalian lihat aja. Kalau misalnya nggak ada jurusan yang kalian inginin di sini, kalian nanti bisa langsung telepon ke hotline-nya atau email yang udah dicantumin di buku panduan ataupun di website LPDP ataupun di beasiswakemdikbud.go.id. Karena di buku panduan katanya mencakupi semua jurusan kecuali kedokteran dan kelas-kelas khusus ataupun kelas internasional lainnya. Jadi pilih dulu prodinya. Error ya. Salah milih. Jadi harus pilih prodi dulu. Aktoria misalnya ITB. Jadi cuman bisa kok terbatas gini ya. Harusnya lebih enak kayak yang di luar negeri tadi kan. Kita milih university dulu, habis itu baru kita tulis jurusan kita. Kok di sini kayaknya nggak susah gitu. Misalnya cari aja Undip, Universitas, cuman ada bioteknologi doang. Padahal misalnya kita pengennya kimia gitu kan. Kok bisa gini ya? Padahal di buku panduannya itu katanya itu nggak ditentuin jurusan.
Universitas Indonesia tuh adanya aktuaria dan teknik biomedik. Misalnya pilih hubungan internasional. Hubungan internasional tuh adanya di Unri. Kok aneh ya? Oke guys, kita skip dulu. Nanti kalau kalian bingung karena ini agak beda ya sama yang di Juknis, nanti bisa langsung tanya di hotline atau di email mereka langsung. Beasiswa kemdikbud.go.id. Untuk saat ini misalnya gue pilih di itu dulu deh. Perkuliahan maunya di luar negeri dulu. Kanada. Ambilnya UBC misal. Terus next. Masukin NIS. Ini ada ya di kartu pelajar. Oke, gue masukin dulu nih. Pendidikan terakhir karena misalnya nih kalian baru lulus SMA 2021, jadi kalian belum punya ijazah, jadi bisa diketik 0 aja. Tapi kalau udah lulusan tahun-tahun sebelumnya atau mahasiswa ongoing, bisa ngisi nomor ijazah pendidikan terakhir. Tempat lahirnya oke, nggak apa, gue bikin gitu. Terus wanita, difabel tidak. Oh ya, BTW beasiswa talenta ini bisa untuk didaftarkan dengan siswa yang difabel ataupun yang normal biasa bisa juga. Status pernikahan, oke, nama ayah misalnya Benny. Udah, ini gue ngasal aja ya isinya. Oke. Udah, terus pendidikan misalnya S3, ya misalnya aja S3, misal pekerjaan ayah misalnya guru, pendapatan gak usah diisi, 0. Jalan Perkutut misalnya. Nama ibu Tiwati. Oke, pendidikan ibu udah bikin aja misal S3. Pekerjaan ibu misalnya ibu rumah tangga. Pendapatan gak usah diisi. Jalan Perkutut. Oh ya, gue saranin buat teman-teman kalau mau ngisi pendaftaran ini baiknya sekali upload semuanya. Jadi sekali ngisi data, sekali upload dokumen yang diperlukan bisa dilihat di buku panduan. Karena jika kita nyicil gitu upload dokumennya, siapa tahu nih kita kemalangan, websitenya error, jadi punya kita nggak ke save. Itu deh. Juga kalau bisa submitnya itu seminggu sebelum deadline, karena biasanya minggu-minggu terakhir penutupan pendaftaran itu biasanya rame banget kan. Jadi oke, udah sukses. Nah, sekarang kita tinggal unggah dokumen. Sekarang kita tinggal ngisi berkas yang diperlukan. Yang pertama itu ada foto KTP, kalian masukin aja. Kemudian foto kakak masukin, surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini bisa kalian lihat di buku panduan Juknis beasiswa kemdikbud.go.id. Ntar di situ ada disuruh itu surat keterangan
terhindar dari narkoba, nafza gitu-gitu. Terus transkrip nilai rapor tahun terakhir. Oke, ntar kalian masukin aja, dilihat filenya tuh dalam bentuk PNG, JPEG, PDF atau GIF, maksimal 2 MB. Kalau misalnya file kalian kebesaran, bisa nanti dikompres pakai kompres PDF. Bisa pakai kompres PDF. Terbanyak tuh. Nih. Nanti kalian masukin aja filenya, nanti bisa dikompres. Gitu ya. Terus ijazahnya dilegalisir. Nah, ini kalau misalnya bagi mahasiswa baru atau lulusan SMA 2021, nanti kalian bisa pakai surat keterangan lulus sementara dari sekolah, di mana nanti ada nilai-nilai kalian. Ya, nanti di SKTL namanya, surat keterangan lulus sementara. Nanti ada list-list nilai juga bisa dimasukin. Dokumen rencana studi ini berupa esai kalian, berupa personal statement yang ada di buku panduan, itu diupload. Surat pernyataan beasiswa, itu yang tadi yang harus dikasih materai, ditandatanganin. Terus LOA unconditional, ini karena gue milihnya tadi university yang ada di luar negeri, jadi harus ada LOA unconditional. Apa itu LOA? Yaitu adalah letter of acceptance, dimana surat yang menyatakan kalian sudah diterima di suatu perguruan tinggi di luar negeri. Nih ada PNG, JPEG, GIF, PDF, sama surat keterangan tidak mampu. Ini tanda-tanda bintang ya. Bingung sih sebenarnya. Soalnya kalau untuk beasiswa talenta ini kan nggak harus dari keluarga prasejahtera gitu kan. Nanti kalian masukin aja. Aku nggak tahu ini wajib atau enggak. Kalau enggak mungkin kalau bingung bisa ditanyain di hotline-nya langsung. Jadi kalau misalnya beasiswa talenta kan gak harus dari keluarga prasejahtera ya. Coba aja kalian skip apakah bisa disubmit. Kalau misalnya bisa disubmit ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak bisa disubmit, nanti kalian telepon aja di hotline mereka, oke? Soalnya setahu aku kalau surat keterangan tidak mampu atau khusus keluarga prasejahtera itu kalau kita milihnya di prestasi akademik yang ini. Misalnya beasiswa S1 prestasi akademik misalnya. Tujuan beasiswa luar negeri, negaranya sama aja ya. Aduh, lagi error ya. Lagi error. Oke. Jadi kalau beasiswa S1 prestasi akademik itu khusus untuk yang luar negeri. Misalnya pilih Kanada. Kalau beasiswa S1 prestasi akademik ini bagi keluarga prasejahtera di mana udah keterima di 15 perguruan tinggi. Ya, 15 perguruan tinggi. Karena Kanada itu nggak termasuk kan 15 perguruan tinggi. Misalnya kita masukkan ke apa ya? Amerika Serikat misalnya. Nah, baru ada. Jadi S1 prestasi akademik khusus yang 15 itu top univ. Misalnya mau daftar di Harvard. Udah. Next. Nah, di sini juga upload dokumen, ada foto KTP, foto KK, surat keterangan sehat, transkrip nilai rapor tahun terakhir, baru ada TOEFL. Wah, lucu deh. Tadi kan aku sebelumnya kan ikut yang itu prestasi talenta yang luar negeri, tapi tadi tuh nggak diminta TOEFL kalau nggak salah. Padahal di buku panduannya diminta TOEFL. Nah, sekarang kita tadi udah coba di prestasi akademik, dimana itu khusus untuk keluarga prasejahtera, diminta TOEFL nih. Surat pernyataan sama kayak tadi. Nah, juga surat keterangan tidak mampu. Ulang lagi, jadi prestasi akademik juga diminta surat keterangan tidak mampu gitu. Tapi di buku ya kalau S1 akademik
khusus prasejahtera itu harus mencantumkan SKTM. Tapi kalau untuk S1 prestasi talenta seharusnya di Juknis tidak diminta. Oke. Aneh banget. Ini nggak diminta TOEFL-nya, tapi nggak tahu ya kalau udah next. Siapa tahu pas udah di next itu baru kelihatan. Serius aku takut kalau nge-next. Jadi sampai sini aja ya guys, nanti kalian coba sendiri. Oke, kita balik lagi. Mungkin diminta deh TOEFL tapi di next page. Oke, pengen coba yang mana lagi? Pelaku budaya cuma ada. Oke, coba beasiswa guru SMK. Oke, juga masih loading. Coba misalnya daftar dalam negeri ya. Negara Indonesia, aktuaria ITB. Kalau untuk dalam negeri beasiswa talenta itu yang diminta adalah foto KTP, foto KK, surat keterangan sehat, transkrip atau nilai rapor terakhir, ijazah legalisir, dokumen rencana studi, pernyataan beasiswa LOA unconditional, surat keterangan tidak mampu. Lagi-lagi mereka mintanya LOA. Jadi LOA kalau untuk dalam negeri mungkin kalian bisa minta surat keterangan dari kampus ya, surat kalau bahwa kalian itu udah keterima di satu kampus tertentu. Surat keterangan tidak mampu. Gitu deh, nanti kalian next sendiri aja. Oke, mungkin kalau bingung bisa tekan ini, bisa dibaca-baca lagi panduannya. Cukup sekian tutorial hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.